Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar materi kelas 7 ya. Kalian bisa lihat ilustrasi ini. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar piramida Agung Giza yang tingginya mencapai 146 meter. Namun, bangsa Mesir saat itu belum mengenal yang namanya satuan meter. Kira-kira gimana ya? Mereka menggunakan ukuran sampai terbentuk piramida yang setinggi ini. Ternyata, zaman dahulu di Mesir kuno, ada satuan yang namanya cubit. Tapi bukan cubit-cubitan ya. Kita bacanya adalah cubit. Nah, ternyata kalau kita lihat gambar, satu cubit itu sama dengan panjang dari siku ke ujung jari kalian. Atau mungkin kalau di sini kita kenal yang namanya hasta. Nah, berarti kalian bisa lihat ya, ternyata alat ukur zaman dahulu satuannya menggunakan bagian tubuh. Nah, di Indonesia pun sama. Ada yang namanya hasta, jengkal, ada juga depa, dan ada juga langkah. Kalau kita lihat, semuanya ternyata pakai ukuran tubuh manusia semua ya. Namun, kalau kira-kira kita lihat nih, ukuran jengkal kakak dengan ukuran jengkal kalian tentunya berbeda. Oke, jadi seiring dengan peradaban dan budaya manusia yang berkembang, mulai ada hubungan antar negara untuk saling bertukar informasi, teknologi, jasa, perdagangan, dan lain sebagainya. Sehingga kita butuh keseragaman satuan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kita butuh satu jenis satuan untuk besaran-besaran dalam bidang ilmu pengetahuan. Maka diciptakanlah suatu sistem yang namanya adalah Satuan Sistem Internasional atau kita kenal dengan Satuan SI. Nah, sistem internasional ini adalah satuan yang telah disepakati antar negara di dunia untuk memberikan satuan pada besaran-besaran yang ada. Nah, salah satunya adalah besaran fisika. Apa itu besaran fisika? Besaran fisika adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, jadi seperti waktu, ini kan bisa diukur ya. Kita ukurnya bisanya pakai jam. Kemudian ada juga panjang, kita bisa ukurnya dengan meteran. Ada juga suhu, mungkin kalau kalian sakit diukurnya bisanya pakai termometer, atau bisa juga kecepatan kalian ketika berlari. Nah, besaran-besaran dasar yang ditetapkan satuannya dalam sistem internasional dinamakan dengan besaran pokok. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh sistem internasional. Nah, dan itu hanya ada 7 ya. Jadi nanti kalian harus ingat-ingat. Kalau bisa dihafalin ya. Jadi yang pertama, ada yang namanya besaran panjang. Besaran panjang punya satuan meter. Yang kedua ada waktu, dia punya satuan sekon atau detik yang biasa kita kenal. Yang ketiga ada intensitas cahaya, satuannya adalah candela atau kandela. Yang keempat ada suhu, dia punya satuan Kelvin. Yang kelima, kuat arus, satuannya adalah ampere. Yang keenam, massa dengan satuan kilogram. Dan yang ketujuh adalah jumlah zat dengan satuan mol. Jadi besaran ini atau ada 7 besaran ini merupakan besaran dasar yang nantinya digunakan untuk menentukan besaran-besaran lain. Jadi adik-adik harus hafal ya. 7 besaran ini beserta satuannya. Nah, yang namanya besaran itu bisa diukur ya, berarti ada alat ukurnya dong. Oke, kita akan belajar apa sih alat ukur dari besaran-besaran berikut ini. Yang pertama ada panjang. Panjang kalian pasti udah gak asing ya. Biasanya panjang ini diukur pakai penggaris. Nah, ternyata ada alat ukur yang lain ya, seperti rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang kedua ada waktu. Waktu pasti kalian juga udah tahu nih ya, waktu itu diukurnya pakai jam atau pakai stopwatch atau jam dinding atau mungkin di tangan kalian sekarang ada jam tangan. Nah, itu adalah alat ukur waktu.
Kemudian ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini adalah seberapa besar cahaya yang menyinari atau sinar yang diterima di beberapa sudut atau beberapa luasan. Nah, intensitas cahaya, alat ukurnya seperti ini nih. Mungkin kalian sedikit asing ya. Namanya adalah luxmeter. Kemudian untuk suhu, kalian juga pasti tahu. Suhu ini alat ukurnya adalah termometer. Termometer bermacam-macam, cuman yang sering kita tahu ada termometer analog seperti ini, dan ada juga termometer digital yang sekarang sering digunakan di mal-mal atau di rumah sakit. Kemudian ada kuat arus. Kuat arus yang di sini adalah kuat arus listrik ya. Jadi ini ada hubungannya sama listrik yang ada di rumah kalian. Nah, biasanya arus listrik ini menggunakan alat yang bernama ampermeter. Ada juga massa. Massa ini biasanya pakai timbangan ya. Jadi massa di sini seperti kalau kalian beli buah di pasar, biasanya kan harus ditimbang dulu biar tahu massanya berapa kilogram biasanya ya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah zat. Ini dia diukur dengan alat yang namanya molmeter. Oke. Nah, selain besaran-besaran pokok atau besaran dasar tadi, ada juga besaran lain yang mungkin banyak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namanya adalah besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari beberapa besaran pokok. Oke, mari kita lihat. Mungkin yang paling gak asing yang ada di kehidupan sehari-hari adalah luas. Misalnya kamar kalian, kalau kita ukur biasanya dia punya yang namanya panjang, punya yang namanya lebar. Jadi kalian tahu kan rumus luas apa? Ya, rumus luas adalah panjang dikali lebar. Sekarang mari kita cari satuannya. Panjang dia punya satuan meter, lebar ternyata karena alat ukurnya sama, maka sama-sama meter. Jadi bisa kita tulis satuan luas adalah meter kali meter. Kalau digabung jadinya meter pangkat 2. Jadi satuan luas adalah meter pangkat 2. Atau mungkin kalau di matematika namanya adalah meter persegi ya. Seperti itu. Yang kedua mungkin ada luas, berarti biasanya ada volume ya. Kalau kita ingat volume kubus, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, karena sisi ini diukur dengan alat yang sama, bisa menggunakan penggaris, maka dia dianggap sama dengan panjang, yaitu punya satuan meter. Maka satuan volume berarti sisi kali sisi, sehingga satuannya meter kali meter, jadinya adalah meter pangkat 3. Atau yang kita kenal meter kubik. Oke, mari kita coba lihat satuan lain ya. Nah, nih ada gambar mobil. Jadi ketika kita ada mobil berjalan, maka akan ada yang namanya lintasan atau jarak yang ditempuh. Nah, kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak ini kita ukur bisa menggunakan roll meter ya, atau meteran. Jadi dia satuannya sama kayak panjang, yaitu meter. Sedangkan waktu dia punya satuan sekon. Jadi satuan kecepatan bisa kita tulis meter per sekon atau disingkat dengan m per s. Jadi udah deh, kita dapat besaran kecepatan itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang dengan satuan meter atau jarak dan waktu. Jadi seperti itu. Nah, jadi nggak hanya ini aja ya, ada banyak banget ya besaran turunan ini. Cuman di sini kakak akan kasih beberapa tabel besaran turunan yang sering keluar. Nah, ini contoh-contoh besaran turunan. Ada kecepatan, percepatan, gaya, volume, dan lain-lain. Coba kalian lihat untuk satuan gaya, sudah ketemu? Nah, di situ satuannya adalah Newton, satuannya S, disingkat dengan N. Coba lihat lagi kalian Pascal, tekanan nomor 7, satuannya Pascal. Nomor 8, usaha, satuannya Joule. Nah, ini kok nggak sama dengan besaran pokok tadi, Kak? Tadi di satuan besaran pokok cuma ada meter, ada kilogram, ada sekon, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada Newton, Pascal, sama Joule.
kok bisa? Ini satuan apa? Nah, jadi satuan-satuan ini dia sebenarnya adalah nama ilmuwan yang menemukannya. Maka untuk mengapresiasi diambillah namanya menjadi sebuah satuan. Nah, mungkin kalau kalian bisa menemukan ilmu baru, bisa aja tuh nama kalian dibuat satuan ya, jadi terkenal deh. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kita lihat gaya dulu nih. Gaya itu dia ditemukan oleh Isaac Newton. Nah, jadi Newton dari kata-kata namanya ya. Jadi untuk rumus gaya, gaya ini adalah massa dikali kecepatan. Oke. Nah, satuan gaya, jadi karena massa itu kilogram, kecepatan tadi kita dapatnya meter per second, jadi satuannya adalah kilogram meter per second. Jadi 1 kilogram meter per second ini setara dengan 1 Newton. Oke, jadi 1 Newton itu diambil nama orang, tapi 1 Newton itu dianggap setaranya sama 1 kilogram meter per second. Jadi nggak usah bingung. Oke, kemudian untuk tekanan juga sama, dia ditemukan oleh Blaise Pascal, makanya satuannya tekanan itu Pascal. Nah, ini tekanan itu dirumuskan dengan gaya bagi luas. Tadi gaya kita menemukan satuannya adalah Newton, luas itu meter kuadrat tadi ya. Jadi satuan tekanan 1 Newton per meter kuadrat itu setara dengan 1 Pascal. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Sedangkan untuk energi nih, dia ditemukan oleh James Prescott Joule. Nah, ini juga ilmuwan yang terkenal ya pada masanya. Dan sampai saat ini juga. Kalau Joule itu dia satuan energi di mana energi itu dirumuskan dengan gaya kali jarak. Jadi satuan energi ini maksudnya energi ya, bukan tekanan ya. Jadi satuan energi itu Newton meter. Jadi 1 Newton meter itu setara dengan 1 Joule. Jadi seperti itu adik-adik. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut memberikan contoh soal. Ini adalah contoh soal yang kakak ambil yang sering keluar di ujian-ujian. Oke, jadi di sini ada sebuah tabel. Di sini kalian disuruh menentukan besaran pokok yang benar beserta satuan dan ukurannya yang sesuai dengan satuan sistem internasional. Oke, jadi untuk nomor 1, kira-kira benar atau salah ya? Ya, tentu salah ya, karena di sini dia tekanan itu bukan besaran pokok, jadi dia salah. Oke. Kemudian waktu ini second, stopwatch, benar ya? Waktu satuannya detik atau second dan alat ukurnya stopwatch, berarti dia benar. Massa, ons, neraca, ada bisa jawab? Ya, dia salah. Karena ini ons, karena satuan dari massa itu adalah kilogram. Berarti jelas salah, ya. Yang keempat, panjang meter jangka sorong. Ya, benar. Mungkin jangka sorong kalian masih asing ya. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas apa sih itu jangka sorong. Kok bisa sih digunakan untuk mengukur panjang? Jadi kayak gitu. Dan gimana cara pakainya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi ini udah benar ya, panjang satuannya meter diukur menggunakan jangka sorong. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Seperti itu. Jadi kalau soal seperti ini, itu sifatnya adalah hafalan. Jadi kalian harus benar-benar hafal agar bisa menjawabnya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Yaitu besaran turunan. Oke, di sini besaran gaya diturunkan dari besaran pokok apa? Oke, jadi kita harus ingat ya persamaan dari gaya. Gaya itu tadi dia punya satuan Newton. Cuman kan Newton kita harus menjabarkan ya. Jadi gaya ini adalah rumusnya massa dikali percepatan. Nah, cuman percepatan di sini karena dia besaran turunan, jadi kita harus jabarkan juga ya. Jadi nanti massa di mana percepatan ini adalah hasil dari kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, di sini kecepatan juga masih turunan ya. Jadi di sini massa, sedangkan kecepatan ini adalah jarak
dibagi waktu, kemudian di sini ada per waktu. Nah, jadi ini karena udah besaran pokok semua, berarti kita ambil massa, jarak sama kayak panjang, dan waktu. Jadi yang benar adalah yang C. Ini nggak ada S-nya ya. Jadi massa, panjang, waktu. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjelaskan atau menjawab beberapa soal besaran turunan, kalian harus ingat ya atau hafal rumus-rumus dari beberapa besaran turunan seperti gaya yang kakak jelasin tadi, kemudian ada tekanan, ada energi. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Nanti kalau kalian masih bingung bisa di play lagi videonya. Kayaknya sampai sini dulu untuk bab ini, untuk pertemuan ini ya. Kita akan lanjutkan ke video-video selanjutnya seperti alat ukur dan lain sebagainya. Oke, bye-bye. Thank you.